Selamat datang di Tugas Filsafat kali ini. Kita akan menyelami kehidupan dan pemikiran salah satu tokoh paling berpengaruh di abad ke-20, seorang psikiater, neurolog, dan penyintas Holocaust, yaitu Dr. Viktor Emil Frankl. Kadang dalam hidup kita merasa tersesat. Kita menjalani hari-hari seperti mengikuti alur yang tidak kita pilih. Dan tiba-tiba kita berhenti sejenak lalu bertanya, sebenarnya apa makna dari semua ini? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya tidak selalu mudah ditemukan. Di tengah kebingungan itu, ada satu tokoh yang kisah hidupnya mampu memberi kita cahaya. Viktor Frankl, ia bukan sekedar filsuf atau psikiater. Ia adalah seseorang yang diuji oleh dunia dalam cara yang paling ekstrim. Yang membuat kisahnya begitu bermakna bukan hanya pemikirannya, tetapi bagaimana pemahaman itu lahir dari penderitaan yang tidak terbayangkan. Viktor Frankl pernah menjadi tahanan di kamp konsentrasi. Bayangkan kehidupan di tempat di mana harapan seolah tidak punya tempat, di mana kematian bukan lagi momok menakutkan, tapi sekedar rutinitas. Setiap hari, ia menyaksikan manusia diperlakukan bukan sebagai manusia. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkirkan, hidup seolah kehilangan arah, harga, dan rasa. Tapi justru di titik paling gelap itulah Frankl menemukan sesuatu yang terang, bahwa manusia tetap memiliki kebebasan batin, bahkan ketika segala hal di luar dirinya direnggut. Ia berkata bahwa kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang menimpa kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Kalimat itu sederhana, tapi begitu kuat. Dalam tempat di mana semua pilihan dirampas, Frankl menemukan bahwa pilihan paling penting justru masih ada. Pilihan untuk tetap memaknai hidup. Yang menarik, Frankl bertahan hidup bukan hanya karena kekuatan fisik, tapi karena ia menyimpan gambaran masa depan di pikirannya. Ia membayangkan dirinya berdiri di depan mahasiswa, menjelaskan tentang penderitaan manusia dan bagaimana manusia tetap bisa menemukan harapan. Harapan itulah yang mengikatnya pada hidup. Harapan itulah yang membuatnya harus terus melangkah dari hari ke hari, meskipun tidak ada yang menjamin esok masih akan datang. Nah, ketika kita mendengar kisah itu, kita mungkin merasa bahwa masalah kita terasa kecil. Tetapi bukan itu intinya. Yang ingin Frankl tunjukkan bukan perbandingan penderitaan, melainkan cara kita melihatnya. Hidup mungkin tidak selalu membawa kita pada hal-hal yang kita inginkan. Kadang ada kehilangan, kegagalan, dan rasa tidak berdaya. Namun, selalu ada ruang kecil dalam diri kita yang bisa memilih apa yang ingin kita pegang. Apakah itu cinta, apakah itu komitmen, atau tujuan. Frankl mengajari kita bahwa makna bukan datang dari keidealan. Makna datang lahir dari bagaimana kita menanggapi keadaan yang tidak ideal. Namun, ajaran itu bukan tanpa kritik. Ada yang mengatakan bahwa gagasan Frankl tentang penderitaan bermakna bisa berbahaya jika disalahpahami. Tidak semua penderitaan harusnya dibiarkan. Ada beberapa penderitaan yang sebenarnya bisa dicegah oleh kebijakan yang lebih adil, oleh lingkungan sosial yang lebih manusiawi, dan oleh sistem yang lebih peduli. Jika semua penderitaan dianggap bermakna, bisa saja lupa bahwa dunia ini tetap perlu diperbaiki. Kita tidak boleh hanya mencari keadaan dan mencari maknanya. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah, benar, kita belajar menerima. Tetapi untuk hal-hal yang bisa kita ubah, kita harus tetap berusaha memperbaikinya. Di titik inilah Frankl menjadi lebih seimbang. Makna bukan sekedar alat untuk bertahan. Makna juga bisa menjadi dorongan untuk bertindak, bukan untuk menolak kenyataan, tetapi untuk memperbaiki kenyataan.
Pada akhirnya, Viktor Frankl mengajarkan bahwa hidup bukan soal menemukan kebahagiaan tanpa henti. Hidup adalah tentang berani menghadapi kenyataan yang tidak selalu sesuai keinginan dan mencari makna di dalamnya. Kadang makna datang dari cinta, kadang datang dari tanggung jawab, kadang datang dari pengorbanan kecil yang tidak pernah terlihat oleh orang lain. Dan mungkin dalam perjalanan hidup kita sekarang, apapun bentuk perjuangan yang sedang kita jalani, kita bisa saja sedikit semangat dari Frankl, bahwa meskipun hidup kadang membawa kita ke tempat yang gelap, selalu ada cahaya kecil yang bisa kita pilih untuk jaga. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hidup selalu bisa dimaknai. Filsafat membuatku sadar bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab dan tidak semua luka harus disembuhkan. Beberapa hal hanya perlu dipahami dan beberapa kesedihan hanya perlu diterima sebagai bagian dari kemanusiaan kita. Jadi hari ini aku tidak lagi takut pada ketidaksempurnaan, aku tidak lagi marah pada masa lalu, aku hanya ingin hidup dengan sadar, menikmati setiap nafas, setiap detik, setiap rasa sebagai kesempatan untuk mengenal diriku sedikit lebih dalam. Karena pada akhirnya menjadi manusia berarti terus belajar tentang cinta yang datang dan pergi, tentang kehilangan yang membuat kita kuat, tentang harapan yang tumbuh meskipun dunia terasa gelap, dan di tengah itu semua ada kebijaksanaan kecil yang berbisik lembut. Hidup tidak perlu sempurna untuk bermakna. Maka biarkanlah aku berjalan perlahan membawa pengalaman, luka, dan harapan dalam satu langkah yang sama. Biarkanlah aku gagal, tersesat, lalu menemukan arah lagi. Karena selama aku masih mau bertanya, selama aku masih mau belajar, aku tahu aku sedang hidup, bukan sekedar bernapas. Setiap dari kita punya kisah, dan di balik setiap kisah ada makna yang menunggu untuk ditemukan. Jadi, berhentilah sejenak, tataplah hidupmu, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sedang diajarkan hidup padaku hari ini? Karena disitulah filsafat dimulai, bukan dari buku, tapi dari hati yang berani memahami dirinya sendiri. Frankl menginspirasi kita semua untuk selalu mencari dan menemukan makna dalam perjalanan hidup kita.